Halo teman-teman, jumpa lagi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Berikut nama-nama dari kelompok B dari kelas 3C Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Langsung aja ya ke pengertian teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter yang artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Selanjutnya, ada pun tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama, ada Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem syaraf. Menurutnya, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, menurut Jeremy Bruner, menurutnya yaitu mengusulkan teori yang disebutnya adalah free discovery learning atau belajar penemuan. Inti dari teorinya memandang bahwa manusia adalah sebagai pemroses, pemikir, dan pencipta informasi. Yang ketiga, David Ausubel. Inti dari teori belajar Ausubel adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Selanjutnya yang keempat, ada Albert Bandura. Bandura berpendapat tentang teori kognitif sosial, seperti yang dijelaskan dalam buku karya Santrok tahun 2007 halaman 285, yang menyatakan bahwa teori kognitif sosial merupakan faktor sosial dan kognitif dan juga faktor perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Yang kelima, aliran belajar kognitif dari Kurt Lewin. Kurt Lewin menyatakan tentang teori belajar medan kognitif atau Cognitive Path Learning Theory. Selain itu, ada manfaat teori kognitif. Yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru untuk mengelola kelas. 4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri, serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang keenam, membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa. Yang ketujuh, mencapai hasil prestasi yang maksimal bagi peserta didik. Selain manfaat, ada pun kelebihan dari teori kognitif. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Di samping kelebihan, ada pun kekurangan dari teori belajar kognitif. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Adapun contoh penerapan teori kognitif.
Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Oleh karenanya, peserta didik harus dibimbing agar lebih aktif dalam menemukan sesuatu yang telah dipelajarinya. Konsekuensinya, materi yang dipelajari harus menarik minat belajar peserta didik dan menantangnya sehingga mereka asik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Bagi anak SD, pengoperasian suatu penjumlahan harus menggunakan benda-benda, terutama di kelas-kelas awal, karena tahap perkembangan berpikir mereka baru mencapai tahap operasi konkret. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif itu dan harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Berikut daftar pustaka dari pembuatan makalah dan PowerPoint yang telah kami sajikan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.